tadi yang sempat pernah saya pelajari terkait dengan ini, itu terkait dengan masalah tujuan, bahwa aku tidak punya maksud selain engkau yang aku maksudkan. Aku tidak mempunyai tujuan lain selain engkau yang aku tuju. Yang lain saya dudukkan saja sebagai akibat-akibat, sebagai aksesoris, sebagai bunga-bunga kehidupan. Saya dudukkan engkau satu-satunya sebagai pusat kehidupan saya, sebagai pusat perhatian saya, sebagai pusat penyebab segala sesuatu atas hidup saya. Yang lain hanya akibat. Kurang lebih seperti itu makna dari la maksuda illa anta, wala matluba illa anta. Ini memang kalimat-kalimat yang kalau kita kaji kedalamannya, kita akan bisa hidup dengan sangat sentosa. Karena ini syarat dengan nilai-nilai tauhid yang termaktub di dalam simbol-simbol kalimat ini. Nah, la maujuda illa anta, wala ma'buda illa anta, dan seterusnya. Ada kalimat lain mengatakan begini, ilahi anta maksudi, wa anta ma'budi, wa anta maksudi, wa anta matlubi. Ya, itu redaksi yang lain. Nah, yang diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu yang kalimat redaksi yang terakhir saya ucapkan tadi. Nah, ilahi anta maujudi, ilahi anta ma'budi, ilahi anta maksudi, wa ilahi anta matlubi. Kalimat-kalimat itu yang menghantarkan titik kritis untuk menghadapi kematiannya, meskipun akhirnya tidak jadi dipenggal karena orang yang dijaminkan tadi ternyata datang pada detik-detik terakhir. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan, dan pertanyaannya sangat bagus, tetapi saya kesulitan untuk menjawabnya karena ini pertanyaan yang terkait dengan tauhid yang cukup tinggi. Jadi saya mohon maaf, saya berusaha untuk mengglobalkan kalimatnya, saya berusaha untuk menyederhanakan pemahamannya, namun semuanya penuh dengan kekurangan saya dan keterbatasan saya. Kalimat ini mempunyai kandungan nilai yang luar biasa, dan dengan segala kekurangan saya, dengan kalimat saya menjadi tidak luar biasa lagi karena dibatasi dengan kekurangan saya. Ya, begitulah kira-kira yang mampu saya sharingkan dengan segala kekurangannya. Terima kasih kepada Mas Alwi. Mas Alwi, secara lebih serius, mungkin lebih detail, monggo bisa lewat HTFM di jam-jam besok. Saya kembali ke Bos. Iya, terima kasih Siwo. Sekarang kita mau bacain SMS yang masuk, Siwo. Ada jadwal jatah untuk break enggak? Jatah untuk? Ya. Oh, break, untuk break. Ya, Oke. Biasanya begini biasanya. SMS itu setelah break masuk pada session kedua. Oke, Siwo. Kita akan kembali lagi live audience setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana. Tentunya nanti kita juga akan membahas SMS yang sudah masuk ke 081 880 1058. Station on 105.8 Light FM, the best slow hit station. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang kau berikan. Terimalah selalu sujud syukurku di setiap waktu.
105.8 Light FM, the best low hit station. Terima kasih Tuhan dari Anda tepat di jam 10:06. Dan kita masih dalam sesi bersama Siwo Agus Hidayat. Iya, Siwo, kita akan terima penelpon 2 orang dulu ya. Iya, silakan untuk bagi light audience yang menelpon 398 35905. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa? Dengan Agung dari Bogor, Mas. Agung Bogor, langsung ke Kita lebih keras. Ya. Agung lebih keras. Baik, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam, bisa lebih keras? Ya, pasti Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo. Untuk kesekian kalinya kita masih bisa ketemu lewat udara. Ini Siwo, saya mau diserikan. Beberapa waktu yang lalu Siwo pernah mengatakan taubat itu adalah proses yang revolusioner untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, yang saya pahami sekarang ini, yang saya lakukan sekarang ini, taubat itu yang saya bisa lakukan hanya mengucap istighfar dan meninggalkan perbuatan itu. Mungkin bisa di-sharingkan ada mekanisme yang lebih spektakuler lagi sih, untuk mempercepat proses makrifah kita kepada Allah. Saya rasa itu aja. Terima kasih sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Agung. Iya, kita tunggu lagi penelpon selanjutnya di 398 35905. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa? Dengan Alek di Pamulang. Alek di Pamulang, langsung silakan ke Siwo. Saya ingin melanjutkan tentang tadi Mas Alwi tadi, tapi dengan kalimat yang berbeda, tentang ilahi antal maksudi waridoka madlubi. Oke, Alek. Iya, kira-kira itulah ilahi antal maksudi waridoka madlubi. Mohon di-sharingkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, Siwo, sudah 2 penelpon yang masuk. Ya. Lanjut ke SMS. Lanjut ke SMS. Ada beberapa SMS yang sudah masuk dari sejak awal tadi. Ada Dipilihkan yang mudah ya. Oke. Pak Siwo, ini dari Andi dari Tangerang. Saya punya pemahaman sholat 5 waktu malas, tapi zikir mengingat Allah saya sangat rajin mengerjakannya. Bagaimana menurut Siwo? Lanjut. Oke. Ada minta doa juga nih, Siwo. Boleh dibacakan dulu? Yang pertanyaan aja. Yang pertanyaan aja ya. Jika dari Santo di Tangerang juga, salam Siwo, jika seorang meninggal dunia, apa yang dilakukannya di alam kubur? Apakah tidur panjang menunggu sampai hari kiamat tiba? Pertanyaan sulit juga ya kayaknya. Lanjut, Siwo. Satu lagi. Ini dari Ibu Tus di Jakarta. Ibu Tus. Tus di Jakarta. Assalamualaikum Siwo, saya mau tanya cara yang mudah agar lebih mengenal Tuhan. Cara yang mudah agar lebih mengenal Tuhan. Silakan Siwo. Ya, cukup ya. Cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5 saya ambil semua. Sejenengan silahkan kalau mau tidur. Kita mulai dari Mas Agung Bogor. Dengar tentang masalah taubat Revolusioner. ya, tentang masalah taubat. Kemudian beliau mengatakan bahwa antara lain dari taubat itu adalah meninggalkan hal yang ditaubati dan tidak melakukan itu, tidak mengulanginya lagi. Kayaknya sih kalau saya nggak salah dengar pertanyaannya kurang lebih begini. Saya agak kurang jelas. Bagaimana sih proses dan
urutan tentang taubat itu mungkin begitu ya. Itu saya sambil ngarang-ngarang sendiri karena saya tadi sayup-sayup dengarnya. Mohon maaf kalau salah ini pemahaman saya menangkap pertanyaannya. Tentang masalah taubat, kayaknya kemarin-kemarin dulu cukup panjang deh diuraikan sampai kemudian ada istilah sabta taubat misalnya, ada urutan-urutannya. Saya akan coba mengulanginya tanpa menguraikannya ya. Taubat itu sebuah cara untuk pembersihan diri, untuk penghapusan kotoran-kotoran secara revolusioner. Jadi dengan cara yang spesial, spesifik dan luar biasa. Ya, ada cara lain untuk membersihkan diri, tetapi sifatnya evolusioner, ya. Jadi dengan cara biasa. Kalau ini cara luar biasa taubat itu. Nah, dengan cara biasa apa? Ya kita selalu berbuat baik, selalu beribadah kepada Allah, selalu kita mendudukkan hidup kita ini sebagai hamba Allah. Maka setiap ada kebaikan yang masuk, dia akan menghapus keburukan yang pernah ada sesuai dengan kadarnya. Kurang lebih seperti itu. Karena kebaikan itu dia menghapus keburukan. Jadi kalau setiap hari kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka otomatis kotoran-kotoran yang pernah ada di dalam diri kita juga akan secara gradual, secara perlahan dia juga akan hilang. Jadi pertaubatan itu ada yang cara khusus yang sering disebut taubat, tetapi juga setiap kita melaksanakan hal yang baik, kita melaksanakan ibadah, melaksanakan penghambaan kepada Allah, baik melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual ataupun non-ritual, itu semuanya juga mempunyai aspek pembersihan diri. Nah, kebahagiaan itu dia sebanding dengan seberapa kebersihan diri seseorang. Semakin seseorang itu dirinya bersih, semakin pikirannya bersih, semakin hatinya bersih, maka kebahagiaan pasti menempati di dalamnya. Nah, sepanjang yang saya tahu, satu-satunya syarat kebahagiaan adalah kebersihan kepribadian, kebersihan diri. Meskipun orang mau kaya, mau terkenal, mau kuasa, tapi kalau dirinya tidak bersih, dia tidak punya hubungan dengan kebahagiaan. Mungkin dia hanya terkait dengan kesenangan, kepuasan yang sifatnya sangat sementara. Nah, jadi kalau terkait dengan taubat, taubat adalah cara revolusioner untuk mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan masa depan. Prosesnya yang saya tahu, pertama, itu memahami kesalahan. Ya, jadi kita paham, saya punya salah. Salahnya apa? A, B, C, D. Setelah kita memahami, kemudian kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Kita merenungi kesalahannya, dari kesalahan A akibat buruknya apa, dari kesalahan B akibat buruknya apa, sehingga kita bisa mempunyai sebuah kesadaran, kita benci, kita muak dengan kesalahan seperti itu, karena toh akibatnya juga sudah dirasakan. Jadi pertama memahami kebenaran, yang kedua memahami hikmah. Yang pertama memahami kesalahan, yang kedua memahami hikmah dari kesalahan itu, yang ketiga mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan kalau terkait dengan Allah, di hadapan Allah, kalau terkait dengan manusia, di hadapan manusia, kalau terkait dengan istri, di depan istri, kalau terkait itu kesalahan itu kepada anak, ya di depan anak, dan seterusnya. Mengakui. Setelah kemudian mengakui, kemudian minta maaf. Minta ampun kepada Allah atau minta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah terhadap salah yang ingin kita taubati. Setelah kita meminta maaf, kemudian kita berjanji, bila perlu bersumpah kepada yang kita salahi itu,
Kalau salahnya kepada Allah, ya bersumpah kepada Allah. Kalau salahnya kepada manusia, yang dia berjanji kepada manusia itu untuk tidak mengulanginya lagi. Berikutnya adalah mengembalikan hal-hal yang pernah diambil dengan cara yang tidak benar. Dia pernah mengambil waktu yang diberikan oleh Allah untuk berbuat maksiat, maka dia harus mengimbangi waktu yang pernah diambil untuk maksiat itu, untuk diimbangi dengan waktu yang setara untuk berbuat ibadah, untuk berbuat yang manfaat. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, maka hak orang lain itu harus kita kembalikan. Kalau kita pernah memburukkan citra orang lain, kita harus kembalikan citra itu. Kalau kita pernah mengambil nama baik seseorang, kita harus kembalikan nama baik orang itu, dan seterusnya. Termasuk masalah kalau kita punya hutang atau kita pernah mengambil barang-barang, kita harus kembalikan gitu. Dan berikutnya, kita harus mengeluarkan kotoran-kotoran yang pernah masuk ke dalam diri kita akibat perbuatan maksiat masa lalu itu. Nah, kotoran itu ada kotoran fisik, ada kotoran pikiran, ada kotoran hati. Kotoran fisik misalnya kita memakan barang yang haram, yang sudah menjadi darah, sudah menjadi daging, menjadi tulang, itu harus kita keluarkan. Nah, caranya mengeluarkan, kalau mungkin masih di jarak yang dekat, begitu kita makan maka kita langsung keluarkan. Ada yang mempunyai teknik bagaimana memuntahkan makanan yang pernah dimakan sejam yang lalu. Saya pernah punya teman seperti itu. Dan kalau sudah lama, sudah menjadi darah, menjadi daging, caranya adalah dengan berpuasa. Jadi berpuasa ini dalam rangka dia menggenapi proses pertaubatannya. Karena puasa itu membakar kotoran-kotoran spiritual, membakar kerak-kerak dan ya gitulah. Kurang lebih seperti itu urutannya, Mas. Apa tadi tentang taubat. Kita lanjut ke Mas Alek di Pamulang. Alek Pamulang. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya, kalimat ini lebih lengkap dari kalimat yang ada di depan yang kita sudah bahas. Ilahi anta maujudi, ilahi anta maksudi, ilahi anta ma'budi, itu seterusnya tadi. Kelengkapannya di bait-bait berikutnya ada kalimat waridoka matlubi. Jadi sepada yang saya tahu, ya, dengan segala keterbatasan pemahaman saya, antara lain yang terkandung di dalam kata kalimat waridoka matlubi itu hanya apapun seluruh kehidupan saya, apapun aktivitas saya, apapun bisnis saya, apapun kiprah politik atau ekonomi saya, apapun kiprah kekeluargaan atau kemasyarakatan saya, apapun kiprahnya, itu saya tidak mempunyai tujuan lain kecuali agar saya layak untuk diridhoi. Ya, untuk Allah itu rela kepada saya, itulah. Agar Allah rela kepada saya. Tentu urutannya kita harus rela dulu kepada Allah. Ya, setelah kita rela dengan kebesaran Allah, rela mendudukkan Allah itu yang maha besar, Allah itu kita merelakan Allah menguasai kita karena Allah maha kuasa. Kita merelakan Allah mengatur kita karena Allah maha pengatur. Kita merelakan dengan kejadian-kejadian, takdir-takdir Allah karena saya rela. Nah, setelah kita rela kepada Allah, kemudian waridoka matlubi, dan kerelaanmu satu-satunya yang yang menjadi obsesi, ya, mungkin begitu ya, menjadi obsesi, menjadi tujuan, menjadi targetnya. Ya, ya Allah, saya sudah merelakan apapun yang terkait dengan saya merelakan. Engkau maha kuasa dan Engkau sudah menguasai diriku. Aku sudah merelakan Engkau maha pengatur dan aku sudah taat di bawah aturanmu. Kemudian
waridhoka matlubi. Semuanya dalam rangka agar saya bisa mendapatkan sebuah status bahwa engkau rela terhadap saya. Bayangkan kalau ada yang maha pengasih, maha penyayang, dia sudah rela terhadap seseorang, apa jadinya kira-kira? Seandainya kita menjadi warga negara yang baik, kemudian semua para pemangku jabatan-jabatan di pemerintah itu rela terhadap kita sebagai warga negara yang baik, kan asik. Tetapi tentu para pemangku jabatan itu harus orang yang pengasih, penyayang, orang yang adil, orang yang bijak. Kalau enggak ya kita dieksploitir aja. Itu kira-kira yang bisa saya pahami. Terima kasih Mas Anto. Ini lanjutan dari yang tadi dibahas, yang ditanyakan oleh Mas Alwi tadi. Kemudian Mas Andi di Tangerang, saya sholat 5 waktu malas, tapi dikir rajin. Bagaimana ya? Yang baik akan berakibat baik, yang buruk akan berakibat buruk. Tidak ada satupun aktivitas kita yang hilang tanpa nilai. Ya. Kalau kita meninggalkan yang besar, mengambil yang kecil, maka kita akan kerugian yang besar dan kita akan laba terhadap yang kecil. Dan seterusnya. Ada hukumnya, ada nilainya, ada hubungan sebab akibat pastinya, ada akibat logisnya. Ya, jadi nilailah diri Anda sendiri dengan cara-cara seperti itu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang hilang. Apapun yang kita lakukan itu ada akibat logisnya. Kita melakukan kebaikan yang kecil, ada akibat logisnya. Kita melakukan kebaikan yang besar, ada akibat logisnya. Kita melakukan kebaikan yang kecil sambil meninggalkan kebaikan yang besar, itu juga masing-masing ada hitungannya. Tidak ada satupun titik yang terlepas dari hitungan seperti itu. Masing-masing sebagai sebab dan pasti ada akibatnya. Dan akibatnya antara lain bukan sekedar akibat yang ada di dunia hidup kita sekarang ini, tapi juga terkait dengan hidup ke depan kita. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana terkait dengan alam kubur, alam kubur merupakan kelanjutan dari alam kita sekarang, dan itu juga akan terkait dengan akibat-akibat dari sebab apa yang kita ambil sekarang. Ya, seperti itu. Dan terakhir dari Ibu Tus, cara yang mudah untuk mengenal Tuhan. Cara yang mudah untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu yang pertama, mengenal Tuhan itu tidak mudah. Ya. Tapi di antara cara-cara yang tidak mudah itu, ada yang lebih mudah dan ada yang tidak lebih mudah. Tapi pada intinya tidak mudah mengenal Tuhan itu. Ya. Jadi kita harus siap dulu untuk tidak mudah. Apalagi di belantara informasi-informasi yang beredar di zaman sekarang ini. Apalagi di tengah situasi yang semangat terhadap tauhid itu menurut saya agak lemah atau bahkan sangat lemah. Karena kita lebih banyak dipompa itu kepada fikih, bukan kepada tauhid. Kita lebih banyak dipompa itu kepada orientasi hasil, bukan kepada tauhid. Tapi kita lebih banyak dipompa dengan target-target yang dengan istilah hidup sukses. Itu terlepas dari nilai-nilai tauhid. Jadi di zaman seperti ini belajar tauhid itu tidak mudah. Ya. Meskipun di antara yang tidak mudah itu ada yang lebih mudah. Nah, bagaimana yang lebih mudah? Yang lebih mudah itu sepanjang yang saya tahu, yang pertama perlu ada tertib fase. Tertib fase. Seandainya pelajaran ilmu tauhid itu bertangga-tangga, ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, dan seterusnya, akan jauh lebih mudah kalau kita belajar sesuai fase-fase yang tertib. Yang membuat sulit
menambah sulit ya, sudah tidak mudah dibikin sulit. Itu karena saya alami itu karena fasenya sering melompat ya. Kita belum menyelesaikan fase pertama, kita sudah membahas fase ketujuh. Itu yang bikin sulit. Bayangkan kalau anak kelas 1 dia baru dikasih pelajaran tentang plus dan minus ya, tambah dan kurang, tetapi kemudian yang dipertanyakan tentang perpangkatan. Itu menyulitkan diri, menyulitkan si murid itu sendiri. Kenapa? Karena melompat. Kenapa? Karena tidak tertib. Jadi sangat membantu untuk mempermudah kita dalam urusan apapun, termasuk dalam bagaimana kita mengenal Tuhan, itu dengan tertib, dengan urutan fase-fase yang tertib. Nah, bagaimana fase-fase yang tertib? Kayaknya itu butuh informasi dari orang-orang yang pernah melewati hal-hal seperti itu. Misalnya ya, meskipun tidak jaminan, tapi ini bisa jadi alternatif, yaitu belilah buku tauhid. Itu akan membantu kita lebih tertib. Paling tidak yang menulis buku tauhid itu dia sudah memanage urutan-urutannya, meskipun tidak jaminan ya, karena tidak setiap buku itu dijamin benarnya. Makanya di sini kita harus hati-hati. Yang lebih praktis lagi, kalau kita ketemu pembimbing yang dia sudah mengalami fase-fase itu dan dia mengerti urutannya, nah itu lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi ketemu kepada figur-figur yang memang diutus untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan bagaimana cara mengenal Allah. Karena pengenalan kepada Allah itu luas sekali dan sangat tak terbatas. Ya, ada melalui cara-cara yang sifatnya itu orientasinya orientasi empiris, ada orientasi matematis, ada yang orientasinya lebih agak rumit, orientasi filosofis, ada orientasi yang lebih praktis tapi lebih sulit, yaitu dengan orientasi spiritual. Ya, misalnya kalau mau yang praktis, bagaimana? Pertobatan tadi. Mengenal Allah melalui kesucian diri. Itu hal yang paling praktis, paling mudah, tapi sulit. Paling praktis, paling mudah. Ya nggak mudah dong kalau sulit itu. Tapi mudah dipahami, mudah dimengerti. Ya. Semakin seseorang itu suci, dia semakin dekat kepada yang Maha Suci, maka otomatis tanpa pelajaran filosofis, tanpa pelajaran-pelajaran rasional, dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang disebut ilmu laduni, ilmu yang disebut ilmu khudur, ilmu yang disebut ilmu spiritual, yang prosesnya adalah proses kehadiran Tuhan, bukan proses pemahaman. Bukan proses rasional, tapi proses kehadiran, disebut sebagai ilmu khudur. Itu yang paling mudah dipahami, paling praktis, tetapi sulit dipraktekkan. Jadi kalau bagaimanakah cara yang paling mudah untuk mengenal Allah adalah sucikanlah diri kita, sucikanlah diri saya, sucikanlah diri Anda. Mulai dari pensucian indera, pensucian pikiran, pensucian hati. Jalan untuk itu terangkum dalam satu istilah yang disebut dengan taubat. Nah, bagaimana cara mengenal Allah yang paling mudah? Melakukan pertobatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya tanya dulu sama bos, Iya. silakan bos. Pertobatan tadi ya, cara mudah tapi ternyata juga sulit. Iya sih, Wo. Udah hampir jam 10:30. Bagaimana? Tambah apa? Terserah sih, Wo. Karena tadi kita mulainya agak sedikit juga terlambat. Kalau si Wo ingin membahas lagi, ada apa atau terlambat? Sekarang di Sarutang gitu. bisa kalau si Wo bersedia untuk menambah Juga aku sesi. ikut ya.
Ada satu pertanyaan cukup menarik di SMS. Ini dari Tita terkait dengan mati. Ayo bisa diulang agak pelan lebih jelas. Oke. Tita bertanya tentang mati ini. Kayaknya kok sulit pindah-pindah alam ya, Siwo. Halo? Pertanyaannya kenapa apa sih ini? Terkait mati, kapan kita bisa mati? Kayaknya kok sulit ya Mbah pindah-pindah alam gitu. Mungkin maksudnya kok repot gitu Pak. Kenapa harus melalui proses kematian gitu? Ada juga. Udah satu aja ya. Ya, kenapa kok mesti repot-repot pindah alam segala? Ini kenapa ya muncul pertanyaan seperti itu? Apa karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan? Atau gimana ya? Yang pinginnya praktis saja gitu. Tapi bayangkan kalau kita tidak pernah pindah alam, kita di alam rahim saja, gimana kira-kira? Ya, rata-rata umumnya di alam rahim itu 9 bulan gitu ya. Jadi ini yang praktis aja lah, nggak usah pakai pindah-pindah alam. Di alam rahim aja terus. Setahun, 2 tahun, 15 tahun. Justru itu kan tidak praktis. Ya, yang tidak praktis pada saat kita ya berpikir yang justru menjadi tidak praktis itu. Banyak hal-hal instan yang justru menjadi tidak praktis. Ya misalnya kita ingin belajar tauhid, kita langsung melompat kepada ilahi anta maksudi. Maunya praktis, tapi pada saat itu tidak relevan dengan fase perkembangan kita, itu justru menjadi tidak praktis, menjadi rumit. Gitu. Ya, sekarang apa yang kita bayangkan seandainya kita hidup di satu alam saja deh, nggak usah pakai mati-matian lah, kok rumit banget. Yang pasti saja karena kita pernah melaluinya, yang pasti saja karena memang kita sudah tahu bahwa itu pasti, yaitu kita pernah ada di alam rahim. Adik kita lah atau anak kita yang pernah mengalami di alam rahim dan kemudian dia pindah alam ke alam di luar alam rahim. Ya, kalau saya menyebut ke alam dunia, di alam rahim itu juga alam dunia. Ya, cuma alam dunia yang kecil ke alam dunia yang lebih besar. Nanti kita juga akan lahir lagi kepada alam dunia yang lebih kompleks lagi, lebih dimensional lagi, lebih lebih depan. Ya begitu. Kalau kita hanya berpikir praktis sesaat, ya kenapa sih mesti ada harus fase melalui mati? Tapi kita membayangkannya kemana itu? Kita kan hanya pengandaian yang belum tentu relevan. Tapi coba kita kembali kepada koidah yang lebih pasti, bahwa anak-anak kita, adik-adik kita sendiri pernah mengalami fase perpindahan alam dari alam rahim ke alam di luar rahim. Nah, bayangkan kalau tidak ada perpindahan itu, apa akan lebih praktis? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita jangan mengandaikan sesuatu yang tidak pakai kaidah, karena itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Mari kita, kalaupun kita ingin membayangkan sesuatu, tapi berangkat kepada hal-hal yang sudah pasti sebagai barometernya. Kalau kita membayangkan sesuatu tanpa parameter yang jelas, ya akhirnya akan sembarang, tergantung kepada imajinasinya masing-masing tanpa ada alat ukurnya. Ya begitu. Kalau kita mau membayangkan mati itu sebuah fasilitas yang baik atau tidak, sesuatu yang manfaat atau tidak, kita bisa mengambil
barometer, parameter atau perbandingan dengan hal-hal yang sudah pasti. Bahwa kita juga pernah mati dari alam rahim, kita pernah pindah dari alam rahim ke alam di luar rahim. Seperti itulah, sehingga pengandaian kita lebih tertib, ya. Imajiner kita bisa ada, paling tidak ada alat ukurnya. Meskipun sudah pakai alat ukur, belum tentu terjamin benarnya, tidak. Tapi lebih mending lah daripada sebuah imajiner, sebuah image yang sembarang, sebuah pengandaian yang sama sekali tidak pakai alat ukur. Masih lebih mending yang duduk di atas barometer, parameter, validator yang bisa dijadikan sebagai alat ukurnya. Meskipun juga tidak menjamin bahwa kalau sudah pakai alat ukur, validator bisa menghasilkan sebuah kepastian dan terjamin benar, juga enggak. Cuma prosesnya lebih baik. Ya, kita berusaha bagaimana proses yang terjadi itu lebih baik, lebih benar, apapun hasilnya. Kayaknya begitu. Kembali ke prinsip kepada orientasi cara, bukan orientasi hasil, orientasi proses, bukan orientasi produk. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, Siwo. Ya. Terima kasih, Siwo. Sisa sudah mampir ya. Insya Allah, Siwo. Iya. Sampai insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Hidayat. Siwo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best slow hit station 105.8 Light FM. Ku puja, hanya engkau yang ku jahat. Di setiap hembusan nafasku, hanya engkau yang terindah, hanya engkau yang pantas menjadi